Medio. Ada anak kecil nanyanya kritis lah. Iya. Terus si Pak Atonya bilang, kamu kenapa nanya-nanya begitu? Penuh intimidasi. kayak gitu. Serem banget. Tapi tuh anak sekarang mungkin udah gede ya. Mm-mm. Nggak tahu umurnya berapa kali. Dia pasti udah mengalami quarter life crisis ya. Gue gila dalam satu episode ini gue bisa membedah quarter life crisis orang dan bisa memberikan solusi loh. Anjir. Kuku kasih solusi loh. Langsung muncul. Bisa ngerasain punya rumah di Amerika itu krisis yang paling gak asik ya. Gue juga gak ngerasain. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita semua, Balada Plus 6 2. Yeay. Langsung acting. Kok podcast LGBT sih ini? Kenapa? Langsung dikasih sikap podcast LGBT. Oke. Kenapa? Kamu kenapa Mas Kuku? Kamu kenapa? Soeharto turun. Kan jadi krisis moneter gitu. Udah 20 tahun silam. Udah lama ya? Iya, udah berasa kemarin tau. Udah. Soalnya krisisnya sampai sekarang masih berasa. Karena di angkot-angkot masih banyak fotonya ya. Enak zamanku tuh. Jadi teringat. Kenapa kamu tanya-tanya gitu? Tahu nggak? Nggak tahu ya video itu ya? Gak. Payah lu. Video apa lagi? Jadi waktu itu ada video anak kecil. Ada di Istana Negara waktu itu. Presidennya masih Pak Harto. Tahu kan? Gue inget nih kayaknya ya. Gue inget tuh ya. Ada anak kecil nanyanya kritis lah. Iya. Terus si Pak Hartonya bilang, kamu kenapa nanya-nanya begitu? Penuh intimidasi. kayak gitu. Serem banget. Tapi tuh anak sekarang mungkin udah gede ya. Nggak tahu umurnya berapa kali. Dia pasti udah mengalami quarter life crisis ya. Itu cara masuknya. Oh gitu. Enggak, padahal sebenarnya ke krismon aja sih. Jadi krisis moneter jadi ke itu gitu. Kayaknya menyaksikan kepemimpinannya deh. Kan kepemimpinannya bagus sekali. Iya, setuju. Iya, masa disangsikan parah banget tuh. Ya bisa lama gitu kan berarti bagus Mas Kuku. Gue nggak ikutan. Nah lu mah begitu, gue ikut sama lu nya kayak jorokin gue begitu. Gue udah ikut. Tapi nggak mungkin juga dia nggak nyesal. Mungkin itu pengalaman seumur hidup dia. Jadi kita nggak ada yang pernah tahu lah. Yang perlu kita tahu adalah sebenarnya dari kita sendiri nih. Lu pernah nggak ngalamin suatu hal yang anjing gua tahu gitu nggak kayak gitulah gitu. Itu istilah quarter life crisis ya. Quarter life crisis sebenarnya bisa ke penyesalan, bisa juga ke lu sampai pada titik tertentu tuh lu ngerasa gue gini-gini aja hidup gitu. Nah ini yang gue alamin sekarang. Kan lu juga ngeledekin gue mulu. Sepatu lu doang New Balance, hidup lu gak balance itu kan. Gue masih ingat sampai sekarang. Gue ceritain ke temen-temen gue, brengsek emang tuh senior gitu. Pada marah mereka. Kok bisa sih Bang Dwik diginiin di komunitas gue, kan gue senior Bang. Oh iya langsung marah. Terus dia marah sama lu nih. Senior secara popularitas dan ini ya, dan memulai ya. Iya, dua-duanya ya senioritasnya. Jadi ntar kalau ada junior lebih naik baru dia jadi senior ya. Gue ceritain itu ya. Tapi emang iya jadi gue kerasa. Jadi gak boleh. Umur lu berapa sekarang? 27 ya? 27. Waktu 25 tahun, 2 tahun yang lalu lagi ngapain? 2 tahun yang lalu, anjir 2 tahun yang lalu gue malah lebih useless. Sekarang nih gak useless nih. Enggak, baru gue mau ngomong sekarang gue useless, tapi dulu lebih parah gitu. Gitu. Lu mah langsung punya kesimpulan lo, berarti sekarang udah oke dong gitu. Sekarang 2 tahun lalu lagi ngapain? Kan Suci juga belum tuh. Suci Ya, 26 ya? belum. 2 tahun yang lalu tuh gua Open mic aja ya kerjanya. Iya. Mas open mic ya? Iya, pulang malam diomelin. Masih nggak percaya kalau stand up itu bisa ngasilin duit gitu. Dan lu masih nggak percaya? Orang tua gua. Orang tua lu. Lu nya percaya nggak? Percaya, tapi kan pada saat itu belum ada duitnya. Tapi percaya nih gue suatu saat gitu. Itu belum New Balance ya sepatunya ya? Belum. Masih apa? Converse. Converse. Jelek banget. Palsu lagi yang di Tokped gitu. Ngaco. Enggak ya? Enggak, gue dikasih orang itu. Ori. Gue tuh waktu itu kayak, lu tuh meme zaman dulu gak sih? Apa tuh? Kalau anjing zaman gue HP jadul tuh yang digali nih, ada orang ngegali. Oh, ngegali. Terus gak sampai habis, padahal ada dia berlian. Nah, kayak gitu. Lu ngerasa lu kayak gitu. Iya, gue termotivasi. Padahal kan meme-meme itu ada juga tau yang ujung-ujungnya bukan berlian. Safety tank. Lu mungkin itu. Lu gali juga percuma. Gue berlian. Lah gue berlian dong. Mas gue untuk sampai saat ini lihat duduk di samping lu. Berlian tuh safety tank tuh bagi sebagian orang juga berlian loh. Untuk lele gak sih? Iya kan? untuk pengusaha lele tertentu, nggak semua pengusaha lele makannya pakai tai loh. Nggak semua loh.
Enggak semua loh, ntar kita dimarahin UMKM lele loh, Iya, dibilang enak aja makan lele pakai tai gitu. Itu pecel lele di luar negeri, Di luar di negeri. Filipina gitu tuh makanya Enggak, gitu. di sini juga ada kok. Katanya lebih gurih tapi emang Enak. enak. Gue Ya. doyan lagi. Tapi udah jadi jangan kemana-mana. Jadi lu waktu itu 25 tahun ngerasa lu masih bisa sanggup lah ya, lu masih. Itu berarti bukan krisis dong, lu percaya diri banget dong lu bisa ini. Tapi tekanan-tekanan dari keluarga, dari teman sekitar itu jadi krisis ke mental guanya mungkin Masku. Ke teman-teman lu satu circle gitu Iya, ya. maksudnya ya di antara yang lain kayak gua doang yang masih nyari-nyari apa ya, jati diri enggak juga. Nyari-nyari Ya? nyari-nyari Iya, di jati saat diri. mereka tuh teman-teman seangkatan tahu. stand up gua udah gak ada yang stand up loh. Udah ngapain? Bukannya mati, maksudnya udah kerja enak gitu. Masuk ke sana kayak tua Kerja banget. enak apa? Coba seangkatan lu siapa emang? Enggak, maksudnya enggak ada yang akhirnya enggak ada yang sampai ke kompetisi TV. Siapa? Contohnya. Munok. Munok siapa gua nggak tahu. Ada temen. Nah makanya itu tadi lu nanya, ini gue jelasin. Kan gue bilang Ya gue gak udah. bakal kenal Mas. Ya, Gue ya, ya. Munok. Kenapa dia? Sekarang kerja editor. Yang Editor. di ini apa? Avenger buat marketingnya. Avenger yang film itu. Iya, apa namanya? Marvel. Dia ke Marvel, ke Amerika berarti. Enggak, Oh. maksudnya di sini buat Tapi yang kerja. di Indo. Kok buat bisa yang di- dari stand up ke situ? Itu mah berarti ada usahanya kan? Nah iya makanya itu. Nah ada Mutem. Mutem kenapa M semua namanya? Nggak tahu. Jadi Munok tuh muka itu. Mutem muka hitam. Muka hitam. Kenapa sih Mutem ngapain terus? Dia sekarang kerjanya ikut ada bos luar negeri gitu. TKW, Gaji gede TKW. banget. Enggak, orang gajinya gede, enggak dipukulin Ya juga. TKW juga gede gajinya, cuma di sini dipalakin aja. Banyak setrikaan, bukan setrikaan kalau TKW. Itu nggak semua TKW. Ada kayu bakar ya, mas kayu Ada bakar. kayu bakar, ada yang ditonjok doang, yang di Arab-Arab banyak tuh kayak gitu. Makanya kalau bisa TKW itu harus legalisir dengan baik-baik, harus dibina dengan baik biar tidak ada penyalur-penyalur ilegal TKW. Iya. Keren emang sangat Keren. menginspirasi banget ini. Terus Iya, teman-teman gue yang seangkatan gue di stand up udah pada oke gitu. Nah, tekanan-tekanan dari mereka tekanan itu ya, lu Iya. ngasih gini-gini aja, stand up aja juga. Bukannya malah ya itu yang satu editor, yang satu jadi TKW, lu bukannya cari skill lain tetap stand up kan gitu pada lu, tapi malah galau-galau. Ini yang bikin gua quarter life crisis, tapi sebenarnya lu juga nggak usaha, ya kan? Ada yang kayak gitu, gua quarter life crisis, tapi di rumah aja terus main Pokemon Go. Main Pokemon Go nggak bisa di rumah ya? nggak bisa harus jalan-jalan. Iya, harus jalan-jalan ya? Malah pakai tuyul kayak ojol. Kayak ojol, iya. Ada yang kayak gitu-gitu. Main ini apa yang di rumah, main Mobile Legend Mobile lah Legend, kayak iya. gitu. Gua quarter life crisis, teman-teman gua ini gua gini-gini aja, emang Tuhan tidak adil ya lu. MVP tapi kan paling enggak adil kan Yang berarti. penting gak bronze. Iya. Bisa ngata-ngatain orang Jawa. Iya. Gue seneng banget gue Mobile Legend nih. Ya itu. zaman gua dulu gitu tuh. Gue juga gitu soalnya ngerasa. Nah iya, gue mau nanya sama lu ngerasain itu gak? Ngerasain. Midlife crisis kalau lu. Midlife belum. 40 ke 50. 40 belum. Tapi dikit lagi ya, anjir. Dia worry juga akhirnya. Gue waktu quarter life crisis berarti zaman ya itu juga gue sama tuh, gue kerja juga, stand up juga, gue mau jadi apa sih? Iya, lu gimana nih Mas? Dulu belum ada jadi badut mampang, gue jadiin juga tuh kayaknya dulu ya. Gue tahu banget Mampang. Aku- Gue penasaran sama lu. Kalau gue kan tadi itu krisis yang gue rasa krisis ya. Kalau lu apa? Kalau gue waktu itu gue stand up pengen stand up juga, pengen terjun ke stand up full gitu, tapi sambil kerja Anjir. bingung tapi gue ada sambil kerja juga, kerjanya juga gitu-gitu aja. Heeh. Jadi stand up gitu-gitu aja, kerja gitu-gitu aja. Jadi gue ngapain bingung. Jadi gue akhirnya ngelihat teman-teman udah ada yang kerja sukses, udah ada yang nikah, tapi yang goblok juga masih banyak. Nah, biasanya itu kalau kita ke quarter life crisis atau aduh gimana, tapi masih ada yang goblok. Biasanya anjir, gitu. iya lagi, Ya kan brengsek, buat jadi perbandingan aja. Tapi itu justru jelek, justru makin memper males kita. Masa masih- Harusnya kita mau maju, tapi lihat yang jelek yang itu juga masih masih Tapi kan goblok. jadi bentuk rasa syukur. Gue kalau ngeliat ada orang di bawah gue lebih pecundang dari gue. Ya lu terlalu banyak bersyukur kan jadi males. Wes itu ini nih, itu jadi quote nih apa podcast quote Koko Selasa pagi. kayak gitu bocun. kan. Lu kan kalau semakin Anjir, bocun lagi. namanya cewek tuh ya. Iya. Namanya cewek tuh udah pasti ke WC cewek, Bro. Iya, gue bocor sering Quote-quote. denger nih Ih, gara-gara males gitu. banget nih. lu sama tuh orang. Anjir. Gue ke follow lagi. Gue dikasih parfum sih sama dia. Lu ya.
Gue di follow duluan baru Gue juga di follow duluan. Anjir, keren banget emang kita, bro. Emang gara-gara Balada Plus 62, bro. Emang gara-gara Kayaknya dia juga bisa ngomong kayak gitu, banyak kalimat yang dicontek dari diambil kita. dari kita ya. Cewek tuh ya emang. Wah, gitu. Padahal kita enggak pernah ngomong gitu. Nggak percaya. Tapi itu tadi apa yang gue bilang jadinya bersyukur itu adalah sebuah bentuk dari kemalasan yang belum terjadi. Anjay. Sekuat Potongan podcast. TikTok. Udah kita banyak potongan ke aja nih. Kita pokoknya quote-quote aja. Lucu-lucu tipis aja tapi potongan-potongan quote aja lah udah. Iya. Itu buat promo bagus tuh. Buat kayak promo gitu-gitu. bagus, ya. Jangan yang lucu tahu. Jangan yang lucu, Yang benar. apa Pokoknya yang namanya, quote-quote biar banyak yang memotivasi, repost. Kalau heeh. lucu kan tentatif. Heeh. Kalau quote itu pasti Semua orang-orang suka, iya. karena banyak yang goblok orang. Nah, Kemakan quote-quote, makanya kopi-kopi cringe tuh laku. Karena dikit-dikit quote ya kan. iya, setuju. Nih, coba ini pasti banyak yang kemakan nih. Oh. Hidup tuh cuma sekali. Heeh. Sekali-kalinya lu berbuat sesuatu, berbuatlah yang baik. Karena itu, sekali perbuatan itu akan tercatat terus di pahala setiap orang. Quote langsung, percaya bang, gue keren banget gitu. Kalau gua lo. jangan gak apa-apa terus, coba sesekali mengamuk. Kenapa tuh? Tuh, silakan. Gue gak tahu. Gue baca itu aja. You have to get lost before you find yourself. Lo mau pinter nyari sepatu yang bahasa Inggris. Guns and Roses. Oh, Guns N' Roses sih ini posternya. Ya kayak gitu. Oh, itu jadi quarter life itu crisis sebenarnya jadi quarter life crisis balik lagi. Jadi gua waktu itu ngerasa hidup gua kurang-kurang aja gitu. Jadi sebenarnya penting ngerasa kurang-kurang tuh karena lu itu membawa lu hidup forward terus. Karena ketika lu sampai 25 tahun, gini. Waktu lu kecil lu pengen cepet dewasa enggak? Yeah. Pengen cepet dewasa, gua pengen cepet nonton bokep, pengen cepet. Iya, gue setuju. Enggak sih, kayaknya 18 plus atau enggak kita udah nonton bokep Udah dari nonton, 13 tahun ya. Pengen Pengen cepat punya KTP, pengen Iya, cepat punya SIM, iya, pengen nyetir motor, nyetir mobil gitu kan. nyari razia, Pengen razia, nantangin langsung ya. Tapi ketika lu udah 25 itu langsung cepet tuh 26, 27 lu ngerasa gitu enggak? Iya, Ya, anjir. cepet cepet berhenti dong berarti ya. Kayak Gue gitu. rasa itu. Gue berasa dari 23. Dari 23 ini umur yang gue mau pada saat gue 18 Benar, tahun. benar. Gue 23, gue coba nikmatin tapi kayak kecepetan dan sekarang anjing udah 27 nih gue gitu. udah 27 gitu. Dan itu muncul ketakutan itu tuh. Udah kecepetan. Ini ya, kayak- Cepet teman-teman udah pada cepet semua pada lari pada ngebut cepet semua. pada ngebut semua. Umurnya ngebut, teman-temannya pada ngebut segala macam. Anjir itu. Nah, faktor apa ya? Iri ke orang, lu juga ngalamin itu nggak, Masku? Iya, jadi itu kan salah satu kenapa quarter life crisis itu terjadi karena lu ngerasa orang-orang kok udah pada meningkat semuanya, sementara gue juga gini. Padahal mereka juga bisa jadi ngerasa kayak gitu. Mereka ngerasa gitu, bedanya Iya. mereka melakukan sesuatu. Ya kan, wes quote lagi nih, quote lagi. Gue pikir tadi bedanya tuh dia nggak ngasih tahu atau dia ada hal lain yang emang dia lagi pengen juga gitu. Ternyata Enggak, itu ya bisa tujuannya jadi emang. mereka sama-sama krisis, mereka sama-sama manusia juga kan, tapi mereka melakukan sesuatu akhirnya mencapai sesuatu. Itu bisa jadi dari keresahan di quarter life crisis juga. Sementara kita mungkin yang masih gitu-gitu aja, Iya. cuman takut doang, ya udahlah gitu, ya kan. Lagi. Tapi gue kaget ternyata tadi dulu lu ngalamin quarter life crisisnya, tapi maksud gue ada variabel stand up-nya juga gitu. Ada masalah di stand up comedy Ada, juga gitu. karena waktu itu juga ya stand up-nya juga segitu-segitu aja, cuman bisa mungkin kalau gue dalemin nanti jadi lebih bagus lagi, cuman gue jadi setengah-setengah stand up-nya karena sambil kerja juga, Tapi sambil kan bingung. Tapi sekarang gue Kuliah malah lagi ngerasa apa enggak apa. gue cita-cita gue jadi lu sekarang. Wis. Kalau dulu kan gue polisi SD. Sekarang gue kalau ditanya Berarti gue setara polisi dong. enggak juga sih. Mana SIM? Enggak. Gue jadi kuku gue bilang. Oh, jadi Kerja kenapa? juga stand up juga. Oh, kerja juga stand up juga. Tapi Apa jadi ini? setengah-setengah loh semuanya, gimana loh? Tapi lu tetap keren, Masku. Keren tapi gak diajak main film. Itu curahan hati. Koeras, tolong ini Koeras. Ya kok. Gue pengen kayak lu gue. Oh ya. Cinta Kan impian udah gua. mukanya. Iya baru mukanya, baru muka ya. baru dimirip-miripin doang. Tapi gue pengen bisa. sepenuhnya mirip sama lu. Tinggal di Bogor, punya Brio. Lu bayarin dah mobil gue, mau ganti mobil deh. Anjir lu bayar mobil Vario Gojek belum ganti jok, udah dicakalin kucing. Lu nyuruh gue ganti mobil. Oh kayak gitu. Anjir, ada stand up-nya juga. Lu gini gak sih? Lu akhirnya sekarang krisis, dulu sempat krisis nggak percaya diri sama stand up dan segala macam karena kemakan omongan senior stand up. Kan gue seniornya. Oh iya lagi anjir, gue kalau makan omongan lu. Tapi lu juga nggak pernah ngasih apa kalimat-kalimat bullshit. Bang Panji deh, kita sebut aja langsung. Gue gak pernah kemakan. Hidup dari karya. Gak pernah kemakan gue. Percaya nggak lu hidup dari Enggak, karya? gak percaya. Anjing, lu percaya banget. Sekarang percaya gak? Nah sekarang gue bercandain.
Iya kan? Hidup dari karyo. Dari Atun gue bilang Dari gitu. karya dan soalnya hidup dari quote lagi masuk. Iya, masuk. Soalnya hidup dari karya itu tergantung sebenarnya. Tergantung. Mikir juga tuh saya bikin quote. Aduh, gue udah ngomong begini nih gitu. Soalnya hidup dari karya itu ada benarnya ada enggaknya. Karena karya itu relatif. Mungkin yang menurut orang-orang yang bilang hidup dari karya adalah seniman. Lah, lu kerja juga berkarya, men. Lu juga berkarya. Lu sebagai pegawai yang pegawai BUMN yang tiap harinya itu harus ke kantor terus harus ngisi laporan apa itu juga karya lu. Karya lu berupa laporan. Karya lu menghidupi lu dan menghidupi orang-orang lain sekitar lu. Karya lu bisa membawa perubahan kepada bangsa. Dengan karya lu misalnya lu pegawai BUMN kereta apian, lu karya bikin laporan-laporan tentang kereta, semua orang menikmati kereta, semua orang mendapatkan uang dari kereta. Dari kereta itu ada yang kantornya lagi, kantornya mau punya anak, semua menghidupi itu dari karya lu bukan menghidupi diri lu sendiri tapi menghidupi semua orang di sekitar lu. Agak panjang tuh quotes. Agak panjang ya. Itu kayak video aja deh, jangan ada teks gitu, jangan kalau kayak gitu. Tapi ya itu, jadi terlalu ini kalau hidup dari karya berarti itu kayak kalau itu kan identik dengan seniman. Enggak semua orang berkarya, kan karyanya itu apa, ya kan? Tapi gue baru kepikiran gara-gara lu nih. Enggak, gue pikir tuh karya tuh identiknya harusnya seniman gitu yang harus mengerjakan gak gitu. Mesti kan, sekarang semua berkarya. Kalau lo sebagai seorang seniman ngaku gue karya itu so eksklusif jatuhnya. So iya banget lo. Hanya seniman doang yang bikin karya. Padahal enggak ya. Definisi karya itu apa? Karya adalah sesuatu yang dibentuk. Gue nggak tahu sih, cuman kayaknya kalau kayak pokoknya karya kan sesuatu yang dibikin oleh seseorang. Ya udah, kan segala sesuatu. Bisa. Iya, bentuknya luas lah ya. Iya, makanya itu kenapa air seni jadi dibilang seni itu karya juga kan. Ada masanya loh waktu itu ada yang bilang kayaknya kalau minum air seni itu vitamin. Hah? Ya ada dari apa pengobatan Cina apa. Mungkin waktu itu ada orang yang cuan. Terus dia bisa nampung-nampung aja air seni terus jadi karya itu. Bagi dia karya menghasilkan juga gitu kan. Ide dia itu akhirnya bentuknya jadi karya gitu kan. Iya. Dan kalau emang bisa bermanfaat sama orang ya itu karya. Lu pikir tai itu bukan ini? Karya? Masa tai sih? Tai itu karya. Lu lihat tanaman ada pupuk kompos dari apa? Dari tai. Ya. Tapi kan nggak tai orang. Lu nggak tahu nggak tai orang. Ada tai orang juga jadi pupuk kompos kali ya. Gua juga nggak tahu. Ada orang yang bisa ini tai juga selain juga karya itu, selain beda itu juga bisa menjadi suatu ini apa? Quote bagi orang-orang yang sudah tinggi. Ada orang-orang yang udahlah nggak usah lah. Tadi gue bilang ada orang lama bilang tai gitu. Oh iya, tai gitu. Tapi balik lagi ya, jadi kesana lagi kita udah kemana-mana ngomongin tai. Quarter life crisis. Jadi kayak gitu, ada penyesalan juga. Gue kalau boleh curhat lagi nih, di keluarga juga. Gue yang paling berasa tuh di keluarga umur sekarang. Kenapa? Gak tahu, anjir gue. Lu paling berasa di keluarga. Iya. Kenapa tuh? Masih nggak percaya kalau ini orang tua gue masih nggak percaya kalau ini tuh bisa gue jalanin gitu. Oh, stand up-nya. Iya, stand up apa yang kayak gini-gini lah gitu. Tapi sekarang kan lu sering bilang kalau sekarang berarti udah semakin percaya mereka. Ya tipis-tipis tapi nggak yang mereka tuh nggak yakin kalau gue tuh bisa hidup nantinya dapat masa depannya dari ini gitu. Lu pun merasa yakin nggak tapi? Gue yakin banget. Lu masih yakin ya? Iya. Gak krisis di situ berarti ya? Itu gue tuh didorong Bang Panji hidup dari karya gitu tuh nggak? Hidup dari karya gitu. Oh iya siapa Bang Panji gitu. Gue ngeliat kok ya berarti omongan orang tuh ya. Maksudnya jadi gue juga mikir tau kadang kalau kita ngomong sedikit aja itu bisa jadi berkesan seumur hidup sama orang loh. Bisa ngerubah orang. Bisa ngerubah orang. Omongan-omongan lo yang tadi tuh bisa ngerubah orang tau? Iya, gak bisa ngomong sembarangan ya. Bisa ngerubah orang, percaya sama gue. Iya. Emang tai itu karya gitu, ntar ada kayak gitu tuh mikir. Iya ya bang. Bisa kok bang dijadiin patung gitu. Tapi gue dari keluarga paling berasa itu mereka gak percaya kalau ini bisa. Dan mereka tuh punya keinginan sendiri untuk guanya nanti jadi apa. Dan beda-beda, nyokap gue pengennya ya gue beresin kuliah gue dan gue jadi guru. Kalau bokap gue tuh ya pengennya ya gue nerusin mie ayamnya. Iya. Itu uniknya keluarga gue tuh. Dan gue pengennya jadi stand up. Gue tahu solusi lu apa? Lu kan suka stand up. Ya. Nyokap lu pengen jadi guru. Bokap lu jadi mie ayam. Lu jadi tutor mie ayam kocak. Jadi lu keliling daerah ke UMKM untuk tutor mie ayam.
Anjir ya lagi. Kayak gitu kan. Makna Ayo gurunya kita dapet ya. saya Duik ya, saya Duik, saya akan mengajar ini, kita akan belajar mie ayam. Gitu. Kan kayak gitu kan. Yang loncat gitu. Iya iya kayak gitu. Jadi kayak motivator cuman ke seluruh daerah ngajar mie ayam kocak. Udah pasti lu sukses. Itu nggak ada di dunia yang Itu kayak yang diinginkan orang tua gua. itu dapat semua, jadi guru ada, mie Iya. ayam ada, stand up lu ada, semuanya ada. Mungkin itu jalanin lu. Gue gila dalam satu episode ini gue bisa membedah quarter life crisis orang dan bisa memberikan solusi loh. Anjir. Kuku kasih solusi loh. Wah, langsung muncul. Buku kasih solusi. Jenggotnya belum ada nih. Dulu pernah ngeband kan, dia juga ini ngeband di Viera dulu. Nggak tahu ya? Tahu kan yang siapa kasih solusi namanya tuh? Personil Raka siapa? Yara bukan. Kevin. Lu nggak tahu ya kasih solusi siapa ya? Ada YouTube namanya siapa kasih solusi. Derry kasih solusi. Pernah main di Vera? Dia dulu basisnya Viera. Terus masuk ISIS. Wis. Beneran. Anjir serius lu? Beneran masuk. Beneran? Keluar lagi. Ya, terus sekarang jadi ini podcast Anjing gitu. dari basis jadi ISIS. Iya maksudnya ISIS. terima sih basis ISIS gitu. Iya juga. Basis ISIS. Iya itu dia. Anjing bisa anak muda masuk ISIS. Gue sehopeless-hopelessnya gue di umur 25 tuh yang gue ceritain. Gue udah kepikiran jadi teroris tau. Iya, Belum apa ya? Jangan sampai lah. Jangan Udah sampai nggak itu. musim, udah nggak musim. Iya udah gak musim. Dulu kayaknya pada musim. Ormas ISIS. sekarang mah. Ormas ya. Ormas mah dari dulu kayaknya masih ada dah. Iya Iya. benar. Iya kalau gue itu terima kasih Mas Kuya. Ntar Ya. coba gue. Jadi nanti coba dimatangkan itu apa namanya, mie ayam tutorial mie ayam kocak ke seluruh daerah. Siapa? Udah langsung bikin tour aja dah gitu. Apa tuh Ram? Tutor itu. Tutor mie ayam itu. Iya apa? Tutor mie ayam kocak. Mie ayam kocak gitu. Stand up juga ujung-ujungnya Ya itu. nggak apa-apa, tapi kan ada sambil ini lu Masak. satu jatuhnya stand up sambil masak. Sambil Gila gua ngajarin kasih gitu. solusi bang. Lu bawa gerobak keliling Indonesia itu si Pak Denyo sama bapak lu kayak gitu. Ngapain gue ngajak Minta ke Haji Alwi ini Modal. modalnya pasti Pak Haji modalin Pak Haji gitu kan. Buat ini bagus. Kayak gitu tuh gua bisa memberikan solusi, lu bisa memberikan solusi buat Coba gua. lu dulu cerita dulu, lu ada Ya apa itu, jadi krisis apa sekarang dalam walaupun keluarga tadi gue bilang dulu? dari 25 tahun itu gue stand up juga, gue juga kerja juga dan bingung. Nah sampai sekarang nih gue jadi dalam hidup masih aja stand up kerja tapi gitu-gitu aja menurut gue. Enggak, ini mah masih dalam keluarga apa tekanan apa? Oh dalam keluarga juga ya ada tekanan ya kawin sama lah standar kalau keluarga mah ya. Anjing gue kira orang kayak lu tuh gak pernah ditanyain kayak gitu tuh. Apa ditanyanya kamu punya AK-47 nggak gitu? Kamu punya basoka enggak? Suruh ke Ukraina sana kayak gitu enggak? Apa? Serius? Kayak gitu sama. Tapi rutin enggak? Maksudnya apa sekarang udah Sekarang fuck lah gitu? kok gue fuck lah ke siapa? Orang tua lu udah fuck lah di anak Lu gitu? emang anak durhaka ya? Enggak. Kalau lu Tetap nggak enak gue soalnya gue anak tunggal. Kalau gue punya adik sih enak ya. Misalnya adik gue punya anak, Anjir, gue pengen cucu itu ada tuh adik gue tuh, kecuali meninggal misalnya, meninggal anaknya gitu, harus ada lagi kecuali. Gue suka banget tema malam ini, tema hari ini. Wes kenapa? Jadi tahu lu gua. Wes. Anjir. Gue kira lu keren. Ditanya kapan nikah juga takut. Dari umur berapa Mas? Maksudnya udah berapa lama ini terjadi? Biasanya lu kalau lu sekarang belum ya? Berarti Belum, 27 belum belum nih. ya? Berarti mungkin berapa 27 ya? Kayaknya kalau gua nanti umur 30, 30. atau 35 tapi keadaan gua masih kayak gini, gua gak bakal ditanya dah. Oh gitu ya? Iya kayaknya. Curiga gua aja itu mah. Belum tentu. Ya, maksudnya Lu punya adik nikah? gak sih? Apa? Lu punya adik gak sih? Gak ada, gua anak terakhir. Oh tapi kakak-kakak lu juga Udah udah nikah. nikah, Ya iya. kayaknya lebih ini dah. Tapi biasanya nggak juga ya, anak bungsu juga suka ditanya ya. Iya sih, heeh. Lu Ya mungkin lu nanti 30-an kali ya. jangan ngalihin. Lu dulu Apa? tadi Apa? lu kenapa? Kenapa apa? Cerita sama gue. Apa? Gue sampai banget. Apa? Susah bro. Nyari cewek susah bro. Kayaknya bukan itu dah Mas. Apanya? Lu milih-milih kali terlalu. Enggak, sekarang Memilih. gini. Sekarang gini, lu kalau nyari cewek ya, Mm-mm. mau badannya sebagus Marion Jola di kepala gue. emang Medan Jola bagus banget. Gak tau pas dia bikin video lagi ngechat, gue suka banget. Ngechat. Iya, Ngechat apa? ngechat rumah. Emang ada? Ada. Ngapain dia kan Indonesian Idol, ngapain ngechat? Gak tahu gue juga. Nyambi kali ya bagaimana? Emang skillnya di situ kali. Ada dia video dia ngechat Iya, rumahnya. misalnya badannya sebagus Baby Huey gitu. Jelek gitu ya. Gak tahu. Enggak tahu lu Baby. Iya, bukan. Ya misalnya mau sebagus apapun, misalnya secantik apapun, tapi kalau diajak ngobrol nggak nyambung, mau apa? Ya, mau sampai kapan lu? Iya.
Kan lamanya Konsekuensi. berpasangan sampai seumur hidup lo. Sampai nanti lu kakek nenek tua. Lu akan ngobrol ketika semuanya sudah habis, sudah Iya. tidak ada kecantikan, sudah tidak apa, lu obrolan yang masih hidup kan. Iya. Lu mau bawa apa gitu. Tapi nggak, masa gini, ada orang cantik, ada orang seksi, masa diajak ngobrol nggak nyambung? Maksud gue dari look aja harusnya dia bisa menjamin nih orang pasti asik, nih orang pasti nyambung gitu. Masa ada sih? Biasanya yang jelek justru. Yang jelek yang nyambung. Iya. Makanya yang jelek punya pasangan. Yang jelek soalnya kenapa? Karena dia tidak memikirkan muka tapi dia belajar mengasah ilmu gitu kan. Gitu kan. Tiap hari nonton YouTube ngobrol ya. Caranya ngobrol tuh gimana sih? Tapi dia lupa ada beauty vlogger gitu. Ada beauty vlogger. Anjir lucu banget. Nggak gitu ya, jadi susah kayak ya kan gue bukan ngerasa paling ganteng juga ya kayak ya, Iya. itu kan selera masing-masing. Cuman Masing-masing kadang lah kalau itu mah. yang nyambung bukan tipe gua, Heeh. yang tipe gua tapi nggak nyambung. Banyaknya kejadian kayak gitu, ya kan? Tapi kalau lu pernah ini gak? Ini gue aja ya sorry. Apa? Ini mumpung lagi temanya nih. Tema. Lu pernah bawa cewek terus ke orang tua, terus orang tua lu kayak udah langsung aja gitu. Buru-buru. Enggak sih, nggak pernah. Dulu mungkin belum umurnya ya. Gua terakhir bawa cewek ke orang tua gua itu ketika belum ditanyain. Anjir, oh. Kalau sekarang mungkin ya iya langsung aja ya. Dulu waktu masih berapa? Seumur lu kali. Iya, lu bawa Masih cewek seumur ke lu bawa rumah, cewek. Heeh. nggak ditanyain lah kayak Nggak yaudahlah ini ditanyain, ya. happy gitu Soalnya ya. orangnya lagi nggak ada juga di rumah. Jadi nggak ada yang ada. Tapi gue juga ngerasain hal yang sama, maksudnya kayak keluhan-keluhan gue yang tadi soal tekanan dari keluarga atau iri sama temen, itu kebanyakan gue ceritain. Materi stand up gue kebanyakan tuh cerita gue doang tau. Cerita gue ngeluh aja, gue disuruh jualan mie ayam, kenapa Wonogiri harus jualan mie ayam, kayak gitu-gitu tuh. Itu yang gue isi ceritain gitu. Dan ini, di stand up tuh, yang tadi balik lagi, gue akhirnya nemuin rasa syukur ketika gue lagi krisis itu. Iya. Misalkan gini, gue dulu tuh sempat ya masih muda sih, gue nggak tahu ini masuknya quarter life crisis apa enggak. Gue tuh sempat malu kalau gue punya orang tua tukang mie ayam. Gue tuh semalu itu dulu masku. Gue nggak pernah ngaku zaman gue SMA. Kayak Bahkan, Naruto ya. anjing, masa Naruto malu bapaknya Hokage? Kalau gue sih Oh iya ya benar. bapaknya meninggal, dia nggak Bapaknya terima meninggal, mungkin. iya. Nah gue dulu semalu itu kan, sampai teman sekolah gue tuh dulu ada tisu nggak sih? Kenapa lu? Oh gua nggak peka ya, nangis Iya. ceritanya ya. Iya, sampai teman sekolah gue tuh dulu mau main ke rumah gue tuh gue tolak gitu karena takutnya Takut ketahuan. ketahuan gitu, bapak lu identitas lagi gua tuh siapa bikin gitu. mie ayam gitu ya. Nah, setelah gue gabung stand up, ternyata keuntungan gue tuh bukan cuman gue bisa keluarin unek-unek, tapi gue bisa punya rasa syukur ketika ada orang lebih payah dari gue. Di Cikarang, anjir nih baru kemarin gue ngobrol, di Cikarang ada komik baru, bapaknya atlet sirkus. Bangsat kata gue mie ayam, gue masih nggak bersyukur ketika gue ngeliat anjing bapaknya tukang sirkus loh, yang sepeda satu yang begini-gini, itu dia kayak gitu, atlet enggrang. Ada, gua kira di luar negeri doang itu. Makanya itu kata gue, kok ada ya, dia bisa berdamai gitu. Bisa Bapaknya bilang, ada lagi. Dulu bapak gua kru TV kata dia. Ada nama TV-nya TPI. Terus gue pikir Nama TP mah terkenal, gimana sih lu? iya, kayak gitu kan. Iya dulu bapak gua kru bla bla bla. Tanya lah sama anak-anak, bapak lu kru? Iya, krunya gimana? Jadi dulu ada acara bang, gerobak pasar apa gitu bang. Nah, bapak gua tuh yang bawain gerobak soundnya kata dia. Lah itu mah talent goblok gitu. Bukan kru mah bukan ya. gitu cara mainnya gitu. Iya. Pokoknya gua Masuk. ngeliat orang yang lebih parah dari keluarga gua, jadi guanya kayak alhamdulillah gitu. Sama ini sih mungkin karena lu tadi kan lu bilang lu malu, tapi kalau lu malu lu harusnya kan nggak bilang itu. Semakin kesini lu makin nggak malu karena lu bilang kalau terus terang kalau ke orang-orang bapak lu tukang mie ayam. Stand up memudahkan lu itu juga kan, karena dengan itu orang ketawa, terus orang appreciate juga, dan orang jadi tahu lu tuh ternyata dulunya punya keresahan, sekarang jadi ya udahlah lu terima aja gitu. Nah, iya. Dari stand up itu juga bisa bikin Lah, ini yang bikin gua kemarin nangis. Stand up fest kemarin tuh gua selesai, gua nangis gua. nangis. Padahal Nangis gua. panggungnya di luar ya. Bukan itu dong, itu mah lu mah dibahas mulu, ampun gua mah. Geral aja di dalam loh. Nge-MC bodoh ada gitu. Masa jadi Andi Lau aneh. Gua nangis gara-garanya ya. Yang pertama ini impian gua naik stand up fest. Walaupun di luar. Meskipun di luar. Yang kedua, gue tuh kaget ternyata stand up sama jualan mie ayam gue bisa jalan bareng. Dan ternyata stand up gue tuh bisa ngasih rezeki ke banyak orang, kayak ke bokap. Bokap akhirnya lebih ramai dan jadi lebih terkenal gitu. Gue haru gue sama itu. Dengerin lagu Sal Priadi kan. Oh, ada lagu Sal Priadi. Yang yang makan-makan, ayo kita pergi makan gitu. Oh, iya, Wah, iya, langsung, iya. kenapa gue inget bapak gue ya, gue liat gitu. Oh, iya. Bukan lagu Melly Guslau ya? Kata
mereka diriku. Bunda itu sorry. Lain. Kan ayah. Iya, iya. Guru, ikut kemarin itu gue. Oh gitu ya. Itu Mas Go. Sedih banget ya. Tapi jadi ini pokoknya jadi sekarang bisa dibilang quarter life crisis lu masih ada nggak? Banyak. Masih banyak ya, tetap udah mie ayam lu sudah terlewati, sudah tidak malu. Apa yang sekarang? Iri sama temen gue. Temen siapa? Nih, gue sekarang udah nyempitin circle gue cuma anak stand up doang. Makin tambah gue dengki. Kenapa? Kan harusnya ketika ini lu memperbanyak teman sebanyak seluas-luasnya, semakin banyak circle-nya semakin banyak datang kesempatan untuk melakukan segala sesuatu. Iya sih, tapi nggak tahu gue ngerasa kayak udahlah main sama yang penting-penting aja gitu. Pilih-pilih teman berarti ya. Iya ya, aduh salah ngomong gue. Iya pokoknya gitu dah. Gue iri sama anak-anak angkatan kita di Suci X. Kenapa Kecuali tuh? lu ya. Lu mah kayaknya udah gak bisa dikejar dah. Dah kenapa? Lalu di stand up di dalam pecah. Stand up pes. Ya kan yang di dalam Suci 10 siapa lagi yang di Lu dalam? doang sama Bonar. Ya Bonar juga. Bonar mah bisa bikin materi begitu. Kalau lu tuh gue gak bisa. Lu jadi siriknya sama anak-anak Suci. Kenapa Iya. yang lainnya? Misalnya. Banyak kerjaan. Lu emang enggak ini apa nih? Iya, ini. Ya ada juga sih. Ada Cuman juga kan? kayaknya mereka lebih banyak kerjaan. Gerald deh. Gerald kenapa? Oh Gerald banyak. Makanya lu harus aneh. Lah itu orang di luar norma-norma stand up, Mas. Gue. Di luar norma aneh, curang ya. Lah mana ada di buku pecahan Bang Panji. Anjir gue belajar dari situ. Mungkin dia nanti ini. Apa? Kalau ini nanti dia jadi sirkus terus punya anak malu. Anjir, Jadi itu kayak anaknya temen stand up lu. lagi kayak temen Iya, gua dong iya, kayak tadi. temen lu. Ujung-ujungnya ke sana jangan. Tapi Mas Go, ini Q&A. Lu kan juga udah nge-share. Udah nge-share sih ke Iya. orang. Jadi itu kan menurut kita krisis seperti apa, menurut orang-orang tuh kayak apa ya Iya, gitu. gue Ada nggak? juga nanya di Instagram Ada gue ya? soal ini. Coba yang lu dulu dari yang dikit dulu lah biasalah. Ya ampun, punya gue banyak Mas Go. Bentar mana ya? Ini gue sekarang pakai video nih, teman gue galau. Tuh. Engagementnya lebih tinggi ya. Iya, kalau pakai video. Iya loh. Berapa tuh? Anjir, banyak kan? Dua. Panjang-panjang nih yang ini Mas Go. 7 ya? Enggak, 9. Oke. Nih gue bacain dari pertama ya. Jadi gue nanya gini Mas Go. Besok pada ini bahas quarter life crisis. Kalian punya cerita pengalaman quarter life crisis enggak gitu? Coba ceritain Dun gitu. Terus ada yang ngomong ada 9 orang. Kita baca dulu. Lagi quarter life banget nih Bang. Lagi bingung energen itu minuman atau makanan. Panjang sih panjang ya. Masih Berkualitas kosong aja, banget ya Allah, tapi. orang. Kenapa sih ya Allah. Gue tuh kadang suka maksud gue followers gue dikit nih, tapi yang bener gitu maksud gue tuh. Tapi bener sih, energen tuh makanan apa minuman ya? Cuman masa di quarter life crisis loh Mas, maksudnya udah pakai bahasa Inggris. Mas masih bahas beginian? Ya siapa tahu ada orang loh. Gini ada orang yang soalnya alergi sama makanan, ada orang yang alergi sama minuman. Siapa tahu mereka tuh ini hidup dan mati loh. Ya, aduh, gua kata dokter nggak boleh makan dulu, tapi gua boleh makan. Dua-duanya kan kebutuhan emang orang untuk bertahan hidup. Ya, siapa tahu ada orang keselak kalau minum. Kalau orang rabies tuh nggak bisa minum tau. Iya tahu. Cuma Ya, ini kan ya Allah. Kan kalau misalkan quarter life crisisnya rabies, kenapa gak dia ketik rabies aja? rabies tuh bukan quarter life crisis, rabies tuh penyakit. Gimana sih? Yes, ya. Ya. Ini jawabnya gimana ya? Lagi bingung energen minuman atau makanan? Minuman di kepala gua. Enggak, dua-duanya. Kan slogannya minum makanan bergizi. Dededet. Mana sempat? Mana sempat? Gitu. Anjing hafal banget orang ini. Gitu ya. Jadi terjawab ya. Oh ya, Minum makanan bergizi. Lagi nih ya. Nih, ini bener nih. Tuntutan orang tua di umur 27 udah harus jadi PNS. Telat ya. Kayaknya PNS tuh bisa dari 23 ya. Coba dua. Lu banyakan nongkrong di BKT sih. Seumuran gua nih, kayak ngejar stand up juga nih. Kemarin. Pegawai negeri stand up. Wis, masuk pegawai negeri stand up. Dan nih telat bro, udah Telat, bro. telat. Udah lu, udah aja jual cupang aja. Ojol masih. Ojol ya. ojol ojol. bisa. Asal jangan banyakan nongkrong. Iya, sama banyak bordir doang. Banyak Tapi apa? dia jalan bordiran. Bordiran tuh. Oh, ini Iya, deh. Tapi jarang ngojek, nongkrong aja. Itu kan piagam-piagam nongkrong tuh. Oh, Enggak ya? oh iya. Agak deh. Lanjut. Digeruduk Salah loh. ngomong gua, iya. Punya aku usia 28 tahun, teman-teman udah pada nikah, punya anak 2, aku masih gini-gini aja. Ya, cukup standar ya seperti kita ya gitu. Iya. Maunya apa? Jadi makanya lu harus tahu maunya apa. Lu mau nikah juga, ya udah nikah. Tapi jangan dah kalau miskin jangan nikah lah. Nyusahin orang tua lu, nyusahin tetangga, nyusahin istrinya, Nyusahin temen, nyusahin anaknya kalau lahir, nyusahin temen sih. nyusahin semua orang kalau Berasa nyusahin temen kayak itu yang dulu pernah kita bahas yang jualan-jualan.
apa jualan-jualan di story WA. Iya. Kan kayak aku gak enak dah. Iya, gitu. jadi beli lah Orang ya. beli karena gak enak ya kan. Udah jangan, kalau misalnya jangan nikah bro. Ya udah. Kata gini, waktu lagi nganggur belum dapat kerja, sedangkan temen udah kerja dan punya anak. Jadi punya anak salah satu ini ya, semua orang tuh pressure ya punya anak. Oh iya. Makanya Emang gimana sih anaknya ngeledekin gitu? Jomblo, katanya jomblo. Bujangan lapuk gitu. Enggak kan ya? Kenapa dia Iya. kena mental gara-gara temennya punya anak? mungkin ini kan banyak anak banyak rezeki jadinya. Jadi dia udah nggak sabar gitu pengen, gue pengen punya anak, pengen Tapi taruh kan di gak lampu semua keluarga merah kayak gitu. keluarga Halilintar masku. Iya Mas gue tetangga gue yang 9 susah anaknya lu. Awas lu kalau beranak kucing. Enggak deh gue serius. Enggak Susah kepikiran semuanya, semua. iya. Iya makanya itu. Lanjut ya. Ini enggak jawab bro. Ini. Udah diamin aja. Iya enggak jelas. Stuck dalam situasi gitu-gitu aja, membandingkan diri sendiri sama teman, ngerasa nggak berprogres dalam hidup. Oh dia dua ngasih Dua, ini. terus Pernah lulus kuliah 7 tahun, kayak ngerasa insecure, ngerasa lemah, nggak bisa apa, nggak pantas buat siapa-siapa. Sedih banget ya. tuh sama kan berarti intinya nggak tahu kemana hidupnya, gitu-gitu aja ngerasa gitu. Poinnya adalah nggak tahu nggak. Tapi ini sama banget kayak gue masku, kuliah 7 tahun. Anjing gue nih, Lu kuliah 7 tahun ngapain aja sih emang? Kan bisa sebenarnya nggak. stand up. Gara-gara stand up ya? Iya. Ya mungkin dia sama juga ada sesuatu jadi. Gue ampe temen gue jadi asisten dosen loh, seangkatan gue. Iya. Ketemu gue ngajar gue. Ada kelas gue sama dia, jadi dia tuh kayak apa sih maksudnya? Berprogres gitu loh matkulnya. Jadi ketemu dia lagi nantinya. Ngajar gue, maksud gue temen yang dulu gue WA cuma nama, sekarang udah Pak gitu-gitu aja. Sedih banget ya gue ya. Gue ada ini. Nih lagi nih mas gue. Sebenarnya mau cerita bang, tapi berhubung saya males ngetik. So lucu. Astagfirullahaladzim orang. Umur udah 30 tahun yang baca. Umur udah 30 tahun yang lain story anak gue masih aja story nonton konser. Diburu-buru nikah. Story nonton konser. Ada Tapi ya, menurut gua lebih bergunaan story nonton konser tuh daripada story anak. Story nonton anak, ngapain najis anak lu siapa lu? Coba. Kalau nonton konser bagus lucu, ya iya. konsernya ya. Bisa nonton kita nggak kesana, so lucu anak Iya, dijual jelek aja. mulu anaknya, iya. Najis iya. Anaknya dijual mulu Anak biar dapat dijual mulu respect, biar dapat respect apa? dipuji. Biarin kena AI lu anak lu. Iya, story anak juga. Gue punya temen cewek dulu cakep banget, storynya bagus banget. Karena nonton story konser. anak mulu. Sekarang story anak terus kayak kenapa jelek bener ya gitu gue. Iya. Kenapa gue jadi malas nonton story? Dulu gue semangat banget dah gitu. Bener. Tapi dah itu. Ya jadi Kenapa ini gue lemes banget ya? quote-nya lebih baik story konser daripada story anak. Iya, ini jawaban buat dia nih. Benar. Jadi nggak apa-apa. Iya, konser seru bro. Nih, terakhir deh. Comparing pencapaian teman sampai nggak mau diajak nongkrong, nangis terus di kamar. Sedih banget. tuh. Kekunci kali mbaknya, kekunci. Nangisnya karena itu apa nonton kayak drama bisa jadi kan. Oh iya ya. Maksud gue faktornya bisa banyak ya. Benar. Siapa tahu ya karena itu juga ya bisa keluarlah dari kamar dan mulailah sesuatu. Nah bro, Mulai aja dulu. iya. Acil suka. Coba tuh mas gue. Dari gue Punya ya. lu banyak gak? Oke, Instagram. Langsung foto cewek ya keluarga. Iya nih parah. Mana coba? Kok ada Geral? Ini dari notifikasi. Ini ya. Balada Plus 62 besok bakal ngebahas quarter life crisis. Lu pada ngalamin nggak krisis yang paling nggak asik yang dialamin apa? Gue bilang gitu. Terus, Bukan di scroll gini. oh si Al. Banyak gak? Bro, banyak banget bro. Langsung. Krisis identitas bang, gimana ya cara ngadepinnya? Cara ngadepinnya lu berteman. Bikin Itu kan KTP. band. Krisis identitas ada. Berteman. Iya kan berteman dengan anggota krisis identitas. Krisis identitas gimana cara ngadepinnya? Ya Di kepala gue. krisis identitas kan nggak tahu lu mau jadi apa, mau kemana kayak gitu. Oh, gue kira gak punya KTP. Ke Pak RT ya berarti ngadepinnya ya. Benar juga sih. Jangan dia itu maksudnya. Ke Pak RT berarti ya. Bang, kenapa lu bisa mirip banget sama Abeng Alter. Abeng Alter yang mana siapa? coba Google. Aben Kalter. Abeng Alter. Oh, Aben Alter. Abeng Alter. Abeng. Oh, Abeng. Abeng Abeng. Alter. Nah, tuh penyanyi. Oh, Siapa sih? tahu. Oh, enggak. Mana sih mukanya? Jauh Mas gue. Iya, enggak. Jauh. Jauh. Ini tengkoraknya lebar ini. Tuh. Gede Iya. gitu. Beda Bang.
Tapi ininya akun perumahan masa. Anjing, Geria. Geria Sinau ID. Terus tanya, salah login bang. Marketingnya itu memang. Iya salah login deh. Krisis air mata krisis air mata katanya. Sekarang zamannya cuma senang-senang bercanda senda gurau tidak pernah ingat Tuhan. Anjir. Apa sih dia maksudnya? Dia kayak merasakan anak muda sekarang dah. Jadi dia Orang sedang tua ini. pernah krisis tapi krisis air mata. Sekarang udah senang-senang. Oh dulu mungkin ya, dulu tidak pernah ingat Tuhan. Sekarang udah baik. Iya, dia mah udah. Ini mah namanya midlife crisis maksudku yang tadi. Udah lewat ya. Heeh. Ada lagi nih, part terburuknya ketika dapat combo mas. Waktu itu kerja udah 3 tahun gini-gini aja. Love life juga nggak maju-maju. Ya akhirnya mencoba menggeliat dan cari jalan keluar. Hashtag diambil dari kisah tetangga. Gimana sih? Hashtag diambil dari kisah tetangga. Jadi tetangganya yang itu. Itu kenapa dia detail banget ya, kayak tahu kayak cerita dia loh. Berarti dia, tetangga gue lagi diintipin atau dari story. Makanya tuh jangan story anak lah udah. Anjir iya. Story anak bahaya tuh berarti ya. Aduh. Krisis moneternya zaman Pak Harto itu mah. Pak Harto turun. Ngalamin bang, yang gak asik krisis bensin malah di SPBU-nya masih jauh. Bensinnya udah kedip-kedip. Itu mah beda. Gak bisa ngerasain punya rumah di Amerika, itu krisis yang paling gak asik ya. Gue juga gak ngerasain. Anjing. Kalau Homer Simpson yang gak ngerasain rumah di Amerika baru krisis. Itu kan kita tinggal di Indonesia ya. Kecuali lu maksudnya Amerika itu klaster Amerika di itu yang di Grand Wisata Cibubur ya, kota wisata kalau maksud lu ya. Ya anjing lucu banget. Mau pindah industri tapi nggak mau mulai dari nol. Keri. Ya. Gini ya, dia bingung juga. Ya ini sebenarnya bisa kalau lu berani memulai ketika lu udah gede, ketika tua ya nggak ada salahnya mulai aja dulu gitu ya kan. Gua kalau klise kayak kata pepatah penjaga pom bensin mulai dari nol gitu. Lanjut aja. Dan ingin jadi konglomerat. Lah. Oh dulunya mungkin krisisnya ingin jadi konglomerat. Masa masih stuck di krisis pengen jadi gitu maksudnya. Dulunya mungkin Bertahun-tahun mendingan gua bertahun-tahun dihabisin buat stand up daripada bertahun-tahun dihabisin waktu buat mikir dengan impian gitu maksudnya. Gimana sih orang? Iya. Orang yang sama ente TH ya apa ya? Kayaknya dia kepencet ya dari sini ke sini. Anjir udah emotif kepencet. Lagi ngumpulin duit buat bokap operasi jantung, bokap malah meninggal duluan. Ya duitnya bisa ditabung jadi paling kaya. Ya. Duitnya bisa dibeliin mungkin ring emas sih, cincin emas. Ya, mungkin bokap ya turut berduka tapi mungkin bokapnya ini ya mungkin semoga dapat tempat yang terbaik. Amin. Dibandingin pencapaian sama keluarga besar ya kayak bude om tante nggak ngasih makan nggak komentar. Hah? Ngasih makan enggak tapi komentar mungkin. Ngasih makan enggak tapi ini komentar. kali apa tremor tangannya jadi ngetiknya. Ini kayaknya kenal kalau ini ya dibanding pencapaian sama keluarga ya kan. Iya. Kayak orang terdekat. Orang kemarin ke Bali nih. Iya. Tapi bilangnya krisis. Dibandingin katanya pencapaiannya. Jadi ini seru ya kayak tiap ada om dan bude udah kayak kuis. Ayo kamu di sini dibanding kamu ini apa kayak gitu ya. Gaji kamu berapa? Masih di bawah 10 juta sini gitu kan. Dibanding. Terus di kuis ya kan kuis kerjaan gitu. Intinya sama ya dibanding-bandingin juga itu sebuah pressure jadinya. Makanya orang-orang kayak gini kayak lagu yang Ojo dibanding-banding kayak dibanding-banding kayak laku iya. ya. Kayak teriaknya kencang banget itu. Padahal yang nyanyi anak kecil belum ngerti apa-apa ya. Iya lagi. Yang nyanyi orang gede sih, yang nyanyi orang gede. Cuman yang anak kecilnya belum ngerti. Yang cover anak kecil itu kan. Makanya anak kecilnya udah gitu aja kan. Kayaknya bakal stuck gitu. Udah hilang kan sekarang enggak laku lagi. Karena tidak ada ikotan emosionalis. Gue sih lebih berharap yang aslinya yang terkenal daripada yang anak kecil kemarin yang bikin lagunya. Cuma cempreknya kayak anak kecil aja nyanyi depan Jokowi udah. Iya. Itu aja. Kalau nyanyinya depan Kompas juga kagak. Ngamen itu. Terus Krisis diomelin nikah mulu. Iya kan? Sama. Ekonomi sih. Ya gue sih ekonomi AC ya. Kereta aja dulu ya. Gue ekonomi AC. Ada bisnis gimana ya. Jadi balik lagi sebenarnya kalau yang si dari profesor dari tadi Universitas of mana ya tadi ya? London. Greenwich Greenwich London.
bilang kalau ya itu ada karir, percintaan, keuangan, relasi dan tujuan hidup. Tidak ada itu apa energen itu apa itu nggak ada itu itu enggak nggak- bro. ngerti ngaco Habis dia. bensin tuh Habis bensin, enggak. heeh. Bukan krisis yang kita maksud. Benar. Tapi kalau lu misalkan apa dari semua yang tadi kita bahas, lu punya kesimpulan nggak? Dari tadi kan lu yang mungkin lu lebih tahu krisis ini lah karena lu kan yang dulu udah ngalamin duluan gitu. Benar. Lu ada nggak? Buat gue deh Masku. Dari tadi cerita gue yang gue iri sama teman gitu. Jadi sebenarnya tadi gue udah ngomong berkali-kali, lu Iya. aja kurang nangkep kali. Jadi harus tetap gua Iya kesimpulan coba di boleh akhir ya. sekali lagi. Jadi kesimpulannya adalah krisis itu pasti ada dari setiap orang dan itu masuk akal secara saintifik ada 25 sampai 35 tahun itu ketika krisis pertama seseorang itu pasti dihadapi, tidak bisa dihindari, cuman bagaimana cara kita menghadapinya aja. Apakah kita mau menyerah sampai situ atau kita mau memperjuangkan apa yang sudah kita pertahankan dari awal. Karena krisis itu tetap perlu, itu sebuah bukti untuk kalau kita tuh masih hidup dan kita punya rasa takut. Dari rasa takut itu kita bisa berani untuk mengambil keputusan-keputusan lain di kemudian hari yang akan bisa membesarkan kita di kemudian hari. Seperti itu. Kuat. Lu sembarangan aja tadi ya? Sekeluarnya aja nih menurut gue keluarnya apa nih? Kalau keluarnya mobil bemo juga gue keluarin nih gitu. Enggak. Dan blele. Udah habis. Gue mau kesimpulan. Lu juga mau ada? Udah. Kalau misalkan lu lagi krisis life gitu, lu coba cari temen yang sekiranya lebih payah dari lu. Itu mah gak akan membuat Karena- lu maju dong. Tapi lu bersyukur, Masku. bersyukur ya. Gue bertahan. Gue akhirnya bertahan gara-gara itu. Mungkin kalau gue nggak nemuin orang yang lebih payah dari gue udah bunuh diri. Membunuh diri. Itu lu jangan ngeremehin itu, Masku. Emang nggak kemana-mana sih, tapi kan rasa syukur nih di agama penting, Masku. Rasa syukur dia. Ya, kalau gue kesimpulannya itu. Oke, berarti ada kesimpulan lebih besar lagi dari semuanya adalah lu nggak apa-apa mengalami krisis itu. Betul. Yang penting adalah bagaimana lu cara menghadapinya. Bisa Nice, Lim. jadi tadi dengan percaya diri dulu, Iya, dibandingin ngerasa lebih bersyukur dulu. Bisa juga dari ketakutan itu lu convert menjadi tindakan-tindakan yang akan lu lakukan di kemudian Sih, hari. kan berkesinambungan akhirnya kan. Berkesinambungan, ya. Anjing, keren banget emang kita. Demikian Balada Plus 62, semoga lu suka dan harusnya lu selalu suka ya. Ya betul sekali. Lu bisa dengerin quote-quote dari kita. Kalau lu mau dengerin audionya bisa di Spotify sama Benar, Noise pastinya. benar. Kalau lu mau lengkap ada visualnya bisa di tip-tip dan di YouTube-nya Stand Up Comedy Kompas TV juga. Jangan lupa di subscribe Jangan lupa teman-teman. di subscribe dan juga beli semua episode-episode. Ya, itu adalah sekian dari ceritanya Mas Kuku yang kita baru tahu. Semoga kalian pada happy. Kayaknya sih happy sih. Happy semua ya. Ya udah, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Kuku Hadi dan Isworo. Dan saya Muhammad Dwi Kurniawan Kami undur diri. undur diri.